Halo, saya Saskia Amabella Rasati. Pada saat ini saya ingin menjelaskan dan menceritakan tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme, yaitu perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Dan perlawanan atau perang yang akan saya jelaskan adalah Perang Jagaraga di Bali. Perang Bali kedua atau Perang Jagaraga yang terjadi pada tahun 1846 sampai dengan 1849 adalah salah satu perang terbesar di Pulau Dewata, Bali pada era penjajahan Belanda. Perang ini berlangsung karena Belanda yang berupaya melakukan intervensi terhadap keberlangsungan Tawan Karang. Karena pelaksanaan Tawan Karang sebagai suatu kebijakan akan dirasa menjadi suatu halangan terlebih bagi Belanda yang ingin menjadikan Pulau Dewata Bali sebagai salah satu daerah koloninya. Cerita ini diawali dari Belanda yang sangat ingin menduduki Bali, tetapi keinginan itu selalu terhalang oleh hukum Tawan Karang. Dan karena hukum ini, Belanda beberapa kali rugi. Salah satunya pada tahun 1844 di Sangsit yang termasuk di wilayah Kerajaan Buleleng. Belanda pun tidak bisa menerima hal tersebut. Dituliskan oleh Bambang Budi Utomo dalam buku Warisan Bahari Indonesia tahun 2017, Belanda mengirimkan asisten residen Banyuwangi bernama Raffia de Linch ke Bali untuk bernegosiasi kepada Raja Buleleng dan menghapuskan hukum Tawan Karang. Namun, karena Belanda sudah sangat kesal dan juga de Linch yang sebelumnya berpura-pura baik, mereka sudah tidak tahan lagi. Mereka memaksa Kerajaan Buleleng untuk mengakui kekuasaan Belanda. Pastinya, itu ditolak mentah-mentah oleh Kerajaan Buleleng yang saat itu dipimpin seorang raja yang bernama I Gusti Ngurah Made dan didampingi oleh I Gusti Ketut Jilantik sebagai patihnya. De Linch pun melapor ke Gubernur Jenderal Batavia. Lalu diputuskannya lah bahwa Belanda akan mengirimkan armada tempurnya untuk menggemburkan Kerajaan Buleleng sekaligus melakukan misi penaklukan Bali untuk menjadi daerah kekuasaannya. Sebelum menyerang, Belanda masih berupaya melakukan usaha diplomasi terakhir. Karena bagaimanapun juga perang ini berpotensi akan menimbulkan kerugian yang besar. Belanda menuntut Buleleng untuk meminta maaf, juga meminta ganti rugi atas pemberlakuan hukum Tawan Karang, dan serta beberapa tuntutan lainnya. Dan tentunya juga hal ini membuat I Gusti Ketut Jilantik marah. Begitu pula dengan Raja I Gusti Ngurah Made yang tidak sudi untuk tunduk. Tidak ada jalan lain. Perang pun terjadi. Lalu perang ini terjadilah pada tanggal 25 Mei 1846 yang dikutip dari buku sejarah perlawanan terhadap imperialisme dan kolonialisme di daerah Bali 1983 karya Made Sutaba dan kawan-kawan. Pada saat perang, kedua belah pihak kesusahan karena Kerajaan Buleleng yang terus-menerus bertahan sehingga Belanda kewalahan. Dan juga pada saat akhir perang, Belanda berhasil menyerang istana dan membuat I Gusti Ketut Jilantik atau Kerajaan Buleleng mundur. Patih Jilantik, Raja Ngurah Made, serta sejumlah petinggi kerajaan dan sekutu Buleleng mengamankan diri ke sebuah tempat yang bernama Jagaraga. Namun, Raja Buleleng terpaksa menandatangani perjanjian yang disodorkan Belanda. Tetapi, ternyata ini hanya taktik Patih Jilantik ya agar bisa mempersiapkan dan menyusun perang ini dengan baik. Dan juga Jagaraga adalah tempat yang ideal untuk melawan Belanda karena wilayahnya yang masih banyak sawah, pegunungan, serta sungai. Mengapa? Karena Belanda tidak biasa tempur di daerah yang seperti itu. Perang kali ini, Patih Jilantik langsung terjun ke lapangan untuk melatih dan mengurusi pasukan bantuan. Patih Jilantik menyadari bahwa Belanda lebih unggul dalam persenjataan dan logistik. Maka, sang patih kemudian menyusun strategi bertahan dengan model Makarawyuha atau Supi Tudang. Bagian kepala udang ditempati oleh raja, lalu dikawal oleh Patih Jilantik dan diapit oleh kedua capit yang berfungsi untuk melindungi raja. Begitu pula di bagian badan serta ekor yang menopang posisi utama di kepala. Dengan demikian, raja terlindung dari segala sisi.
Pada awal tahun 1848, Patih Jelantik mulai menggerakkan pasukan-pasukan untuk mengusik Belanda. Pos-pos dan kapal adalah sasaran yang dituju oleh Patih Jelantik. Dan tentunya Belanda menyerang, tetapi karena rencana yang dibuat oleh Patih Jelantik, Belanda terus-menerus kalah. Dan selama tahun 1848, Buleleng selalu meraih kemenangan. Tetapi Belanda tidak menyerah begitu saja. Belanda mengubah taktiknya dengan cara adu domba. Mereka menyusupkan utusan untuk menghasut dan memecah belahkan kerajaan-kerajaan lokal Bali yang solid ketika mengusir penjajah. Tidak sampai di situ saja, Belanda pun menyebarkan rumor bahwa sebagian kerajaan di Bali sudah ditaklukkan. Yang dikutip dari buku Ide Anak Agung, GDE Agung, Bali pada abad 19, Perjuangan Rakyat dan Raja-Raja Menentang Kolonialisme, Belanda 1808-1908, halaman 323. Kabar bohong alias hoax ini membuat Buleleng cemas. Juga barisan sekutu. Pasukannya pun khawatir dan tidak sedikit juga yang meninggalkan benteng pertahanan di Jagaraga. Dan tentunya juga Belanda yang tahu akan hal ini tidak akan diam saja. Pagi-pagi buta tanggal 15 April 1849, Jagaraga digempur dari dua sisi, depan dan belakang. Pihak Buleleng tidak siap menerima serangan besar ini. Korban tewas berjatuhan, ribuan warga ditahan. D. Surya dalam buku berjudul Bali 2012 mengungkapkan, Patih Jelantik terpaksa mundur lagi, kali ini ke Gunung Batu. Tetapi pada saat perjalanan ia terluka dan juga dikejar-kejar oleh pasukan Belanda. Sang pahlawan pun gugur pada saat di perjalanan. Wafatnya I Gusti Ketut Jelantik membuat Buleleng limbung sehingga jatuh sepenuhnya ke tangan Belanda. Demikian pula Pulau Dewata. Tahun 1993 pemerintah RI menetapkan Mahapati Kerajaan Buleleng ini sebagai pahlawan nasional. Sebenarnya Belanda sudah memegang kuasa di wilayah ini sejak Raja-Raja Bali, termasuk Raja Buleleng, menekan perjanjian pada tanggal 90 Juli 1846. Namun, Patih Jelantik tetap mengobarkan perlawanan semampu-mampunya yang dituntaskan lewat puputan Jagaraga. Pantang bagi I Gusti Ketut Jelantik menyerah kepada bangsa penjajah, seperti sumpah yang pernah diucapkannya, selama aku hidup, aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri. Mengapa perang ini terjadi? Itu karena 1. Hak tawan karang, 2. Adanya tuntutan untuk monopoli perdagangan dari Belanda, 3. Invasi dari Belanda, dan 4. Terjadi perebutan wilayah kerajaan Buleleng. Saya di sini akan menjelaskan tawan karang yang dari tadi saya sebutkan. Tawan karang adalah hak datu, ratu atau raja untuk merampas perahu atau kapal yang terdampar di laut atau di muka pantai dan mengambil semua penumpang dan juga seluruh barang-barang muatannya. Kebijakan politik tawan karang dalam kerajaan Bali kuno pada awalnya adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap kerajaan dari kemungkinan adanya serangan asing. Namun, pada masa kolonial Belanda lebih berkembang lagi menjadi perlindungan sekaligus perlawanan bagi pihak penjajah yang ingin menguasai Bali. Ini adalah foto pahlawan yang terlibat yang dari tadi saya ucapkan. Yang kiri adalah I Gusti Nguramade dan yang kanan adalah I Gusti Ketut Jelantik. Terima kasih atas telah mendengarkan saya. Have a nice day.